PR-nya 2. Dalam rangka kunjungan kerja beliau, yaitu selalu beliau itu aktif dalam rangka melaksanakan Jumat keliling di seluruh kota Bandung ini. Alhamdulillah di Sukasih ini, Kecamatan Bandarjati, beliau menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan jamaah masjid Baitur Rahman. Seperti biasa, sebelum nanti kita dimulai, mohon perhatian terutama kepada anak-anak. Mohon nanti pada saat imam khotib naik mimbar, tidak ada lagi yang bicara, apalagi bercanda. Mohon diperhatikan khususnya kepada orang tua yang membawa anak kecil, agar supaya anaknya dijaga, supaya nanti pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini bisa berjalan dengan khusyuk. Tidak tergesa-gesa, dimohon untuk tidak meninggalkan tempat umum manakala telah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kunjungan beliau ini sangat penting buat kita. Mudah-mudahan dalam kunjungan beliau ini ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan sesuai dengan rencana pembangunan Kota Bandung yang motonya sangat luar biasa, yaitu Bandung Juara. Ini barangkali nanti ada yang perlu disampaikan oleh bapak-bapak sekalian, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman. Kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan, karena jarang sekali beliau punya waktu luang, dan yang paling tepat, yang paling indah adalah disampaikan di forum rumah Allah ini. Saja barangkali yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan jadwal, sebetulnya yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah yang hormat Bapak Dr. Haji Asep Mustafa Kamal. Beliau dari LPTI Provinsi Jawa Barat, yang tempatnya juga sangat dekat dari Arca Manik ini, termasuk di Bandarjati. Beliau juga sebagai dosen pascasarjana di UIN. Namun atas perhatian beliau memberikan leluasaan dan mengizinkan untuk khotib sekaligus imam nanti disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Oded Daniel. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansorihi wa junudihi bi ihsanin
ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dipastikan semua warga negara itu pasti menduduki sebuah kota atau kabupaten. Pasti mereka berdomisili. Karena sebuah negara itu terdiri dari berbagai kota kabupaten, berbagai kepala daerah atau wilayah daerah. Hadirin sidang ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan ini, mari kita melihat, mari kita mencoba untuk memotret, mencoba untuk mengukur bagaimana sebuah kota menurut pandangan Al-Quran, bagaimana kehidupan sebuah kota menurut pandangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan pesan kepada kita, mengingatkan kepada kita akan kehidupan sebuah kota dalam Al-Quran. Mari kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah kota, kata Allah, yang kota itu dulunya oleh Allah SWT diberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa itu ditandai karena mereka merupakan sebuah kota yang di dalamnya Allah SWT telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam potensi kekayaan alam. Namun dalam ayat itu Allah menggambarkan ada sikap perilaku dari penduduk kota itu setelah Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada mereka. Ternyata ada sebuah sikap dari mereka, yaitu sikap kufur kepada Allah SWT, mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka akhir dari kehidupan mereka setelah mereka mensikapi nikmat itu dalam bentuk kekufuran kepada Allah, Allah mengatakan mereka itu akhirnya menjadi suatu kota, suatu bangsa yang di dalamnya terjadi adanya musibah yang sangat besar. Wa daraballahu mathalan, dan Allah telah membuat sebuah studi kasus, suatu contoh, suatu penduduk negeri, suatu kota, Paryaman itu sebuah kota. Karena yang keadaannya aminatan mutmainnah, yang keadaannya awalnya kota itu adalah merupakan kota yang aminatan mutmainnah. Aminatan mutmainnah itu artinya suatu kota yang sangat subur makmur. Mungkin kalau bahasa kita ada istilah dilengkapi dan dikuatkan istilah kalimat subur makmur gemah limpah Allah jinami, segala kaya. Mengapa subur makmur? Allah mengatakan ayat selanjutnya menegaskan ya'tiha rizquha ragadan. Karena Allah telah mendatangkan, Allah telah menganugerahkan kepada penduduk kota itu rizquha. Rizquha itu sudah bahasa kita, rizki artinya adalah kekayaan alamnya. Potensi kekayaan alamnya Allah berikan luar biasa. Kalimat ragadan dalam bahasa Al-Quran maknanya adalah sesuka mereka. Apa yang mereka inginkan Allah siapkan.
Contohnya, kalau kita mau makan, menyuruh istri kita belanja ke pasar, maka judulnya menunya adalah dengan sambal dan lalap, ditambah ikan dan lain sebagainya. Maka seorang istri ketika ke pasar membeli lalap saja, bisa kita bayangkan, lalap di pasar itu pasti banyak macamnya. Saya sering dalam ceramah-ceramah kepada ibu-ibu, ketika ditanya ibu, kalau beli lalap ke pasar ada berapa macam? Banyak, kata mereka. Bisa ngitung enggak jumlahnya berapa? Jumlahnya banyaknya tidak terhitung. Ketika saya tanya, apakah cukup dengan lalap saja kalau kita beli ikan? Ikan ada berapa macamnya? Ikan juga banyak, kata ibu, dan sulit untuk menghitungnya. Maka Allah mengatakan Al-Quran, Allah menantang kepada kita, kepada penduduk kota, dimanapun kota itu berada. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, la tuhsuha. Pasti, dipastikan kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Mungkin boleh jadi sekalipun kalau kita mungkin di kota Bandung misalnya, kita disuruh menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sekalipun dikumpulkan mungkin ahli matematik, dikumpulkan ahli hitung untuk menghitung semua sarjana ahli hitung, dikumpulkan untuk menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Kalau Indonesia, kalau skala nasional apalagi. Kalau skala negara, Korea tadi itu bentuk artinya negara, luar biasa negara Indonesia ini. Saya buat informasi dari Dirjen dari Departemen Kehutanan, ternyata kayu jati atau kayu perkayuan yang diproduk oleh Indonesia ternyata hanya satu wilayah Kalimantan saja, subhanallah, itu sudah mampu memberikan APBN yang luar biasa. APBN dari kayu saja luar biasa. Belum lagi tambang emas, freeport dan sebagainya. Belum lagi ikan di lautan. Begitu luas, begitu banyak sekali potensi kaya alam yang Allah berikan kepada bangsa ini. La tuhsuha, kata Allah. Namun sayang, kata Allah dalam ayat yang tadi, di surat An-Nahl tadi, ketika mengatakan Rogodan, sesuka mereka Allah siapkan. Namun sayang, kata Allah, ayat selanjutnya mengingatkan, fakaparat bi'an umillah. Cuma sayang, kata Allah, kebanyakan penduduk negeri itu, kebanyakan kota itu, setelah Allah berikan berbagai nikmat yang begitu luar biasa, sayang, kata Allah, fakaparat bi'an umillah. Kebanyakan penduduk itu mengkufuri nikmat Allah yang telah berikan kepada mereka. Fa'adha Allah dibasal jual khawf. Allah memperlihatkan kepada kalian ada sebuah alju, kondisi situasi alju, kemiskinan masih ada terlihat, wal khawf, dan tidak aman juga di mana-mana, merasa tidak aman. Bimakan yasnaun, itu semua kata Allah disebabkan karena perilaku kalian. Perilaku kamu sekalian, kata Allah, karena kamu masih kami kufur kepada nikmat Allah yang telah kepada kalian. Hadirin sudah jemaah kepada iman Allah. Itulah potret dalam Al-Quran. Allah mengatakan ada sebuah potret yang telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang begitu luar biasa. Akan tapi karena sikap nikmat kepada Allah terhadap apa yang diberikan kepada mereka, apa yang telah diberikan kepada mereka, maka Allah mengatakan wa'adha wa Allah dibasa wal khawf bimakan yasna'un. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, nahmadullah ar-rahim, wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alla nabiyya ba'dah.
Hadirin sekalian pada iman rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana bentuk kufur nikmat kita kepada Allah SWT? Bagaimana bentuk kufur nikmat penduduk kota kepada Allah SWT? Maka bentuk kufur nikmat itu awal pandangan khatib paling tidak ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kufur nikmat itu adalah bentuknya salah kelola. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Kalau salah kelola, pasti tidak akan maksimal, pasti tidak akan berdampak maksimal dalam hal kesejahteraan keluarga kita. Gambarnya seperti begini. Kalau ada seorang istri oleh kita sebagai suami dikasih uang misalnya 10 juta untuk belanja harian 1 bulan. Tapi ketika istri kita dapat uang 10 juta dan tidak bisa mengelola uang itu untuk belanja, tiba-tiba begitu dapat uang 10 juta, pikirannya ke mall, pikirannya kemana-mana, dia belanja apa yang dia beli, karena dia tidak bisa mengatur, maka dipastikan uang itu tidak akan cukup untuk belanja 1 bulan. Kenapa? Karena tidak bisa mengelola. Begitu pula APBD Kota Bandung ini menurut saya sangat luar biasa. Tahun 2013 APBD Kota Bandung itu tercatat hampir 4,7 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2014 hari ini, alhamdulillah kenaikannya cukup signifikan. Allah telah memberikan kepada kita anugerah, yaitu hampir di atas 5,16 triliun rupiah. Saya katakan luar biasa karena kalau kita bandingkan, kita komparasi dengan kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, dari 26 kota kabupaten, insya Allah maka kota Bandung APBD-nya termasuk APBD yang paling terbesar. Hadirin sekalian, kata Imam Rahimahullah, walaupun APBD-nya besar, tapi kalau kita tidak mampu mengelolanya, pasti tidak akan maksimal, akan memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat kita. Yang kedua, bentuk kufur nikmat ini adalah sering kita lihat di televisi di mana-mana. Cerminannya adalah karena terlalu banyak bocornya. Ketika APBD ini oleh Allah diberikan sebesar apapun Allah telah memberikan anugerah kepada kita, maka kalau para pengelolanya terlalu banyak bersikap membocorkan dan terlalu banyak bocornya, maka dipastikan yang sampai kepada masyarakat pasti tidak akan maksimal. Oleh karena itu, melalui khutbah Jumat ini saya ingin menghimbau kepada kita semua sebagai warga Bandung, mari kita bersama-sama kelola APBD yang 5,16 triliun ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi barokah untuk kita semua dan kita kawal bersama-sama. Dan saya dan Pak Wali sudah membuat sebuah sistem, yaitu sistem transparansi, insya Allah. Jadi nanti APBD ini, nah sekarang posisinya baru turun dari gubernur, turun dari provinsi, ya, evaluasi gubernur, dan insya Allah besok hari Senin kita mulai akan dibahas kembali dengan DPRD, dan kalau nanti sudah bisa dicairkan, sudah bisa running untuk kita melakukan pembangunan, maka saya berharap mari kita bersama-sama kawal. Saya berharap seluruh warga Kota Bandung ini bersama mengawal ini semua. Nanti kan dana itu dari SKPD apa? Di pendidikan, dinas tata ruang dan sebagainya, dan pembangunan. Ya. Itu semua akan selalu mereka. Termasuk kepada kewilayahan. Nanti setiap kecamatan juga pasti punya DPR. Dapat anggarannya. Oleh karena saya berharap kita semua harus mengawal ini. Dan saya berharap semuanya, setiap kewilayahan, setiap masyarakat mengetahui berapa dana yang dianggarkan untuk kecamatan masing-masing. Itu harus kita tahu semua.
Insya Allah saya dengan Pak Wali sengaja mengadakan sistem ini hanya satu tujuannya. Mudah-mudahan ini semua bisa efektif dan mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita. Ini penting. Hadirin sekalian Allah, itulah barangkali khutbah yang telah saya sampaikan. Akhirnya mari kita bersama-sama munajat kepada Allah SWT, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT, bahkan malah menjadi orang yang pandai kufur kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma rabbi habli minas sholihin, Allahumma rabbi habli minas sholihin, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada wali kota baru mereka kita bagi season saja satu season ada pertanyaan dan kedua ada pertanyaan berhubung dengan banyak agenda yang sangat penting. Oleh karena itu kami silakan kepada Bapak ini. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Pak Wali Kota pada hari ini bisa kami masih berdoa. Ada beberapa hal yang kami itu bahkan Pak. Kami mohon maaf kalau kita bukan Pak Wali sampai. Tapi mohon tidak korban karena terus saja saya beberapa kali kecewa Pak. Waktu yang terjadi ada kepanikan dan tidak terjadi hanya mengkasih suara di atas juga ya kenapa mohon maaf hari ini barangkali waktu sebentar alhamdulillah. Pak Wakil Wali Kota yang saya hormati, saya masih teringat pesan Pak Wali Kota waktu silaturahmi PKS bisa juga. Waktu Pak Wali Kota mengajak para ketua RT, para ketua RW, masyarakat untuk membangun kota Banyuwangi dengan pola sekolah. Artinya masyarakat RT RW sampai ke tingkatan pemerintahan atas bekerja sama, mengirim bola, mengirim program sampai tuntas, sampai goal. Sebenarnya kami dari masyarakat itu selama ini sudah bermain begitu Pak. Kami dari masyarakat bikin program, dibahas dalam muskenbang, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dari masyarakat kepada RT RW, dari RT RW oper ke Palula, kelurahan oper Pak Camat, oper ke
Nah, tingkat atas di tingkat penyerang itu ya Pak ya. Tendangnya kayaknya kemana aja gitu. Tendangnya kemana aja sehingga tidak masuk gol gitu. Ya ilustrasinya contoh bansos. Bansos kami di sini RW 7 contoh nyata kami mengajukan program perbaikan jalan lingkungan itu sejak Mei 2011. Bahkan kalau dihitung DR yang lama itu sudah 5 tahun, Pak. Ya, sudah 5 tahun lebih. Jadi sampai sekarang itu baru kemarin akhir bulan Desember itu terrealisir hanya sebagian kecil dari 10.060 meter persegi itu baru terrealisir 360 meter. Itu sampai data itu. Nah, saya selalu ke RW sini Pak. Banyak dikritik sama RT yang lain. Kok RT satu saja? Pada saat ini mohon kami dari pengurus RW khususnya menyampaikan surat tadi ke Dinas Bina Marga dan Kehutanan. Pertama menyampaikan terima kasih atas realisasi yang sudah terlaksana dan selanjutnya mulai dari situ apa yang belum dikerjakan. Dan mudah-mudahan 2014 ini bisa terrealisir. Dan mudah-mudahan juga sebelum bulan Mei, karena saya terakhir pengurus jadi RW bulan Mei. Jadi hutang ini Pak, hutang saya jadi hutang gitu. Atur nuhun Bapak mangga aturan kepada Pak Wakil Wali Kota. Ada dua ada usulan, juga ada masukan dan juga ada permohonan. Maka persilakan Pak. Teman Pak RW tentang jalan Pak ya, pertama sejak 2011 sudah mengajukan. Saya mau tanya Pak Camat, untuk tahun ini apakah masuk nggak di dalam SEMA? Tiap tahun betul. Alhamdulillah. Betul sebetulnya. Sekarang sampai tingkat kecamatan masih masuk. Masuk ya? Kaping Tegasan dan kaping obat tingkat kecamatan. Lupa. Insya Allah ini termasuk semalam yang masukan ke saya sebagai pimpinan. Insya Allah mudah-mudahan sih. Ini jalan ini berapa meter? Berapa meter jalan? Seluruh nama 10.000. Sana, kan lebarnya berapa? Ini ya. Hampir ya? 5 Nah, ini pada lagi saya sampaikan. Kalau untuk jalan yang lebarnya di atas 4 meter itu termasuk kepada program di DBFP. Harus program DBFP dan biasanya itu harus ada lelang karena besar. Tapi kalau untuk jalan lingkungan ya yang di bawah 4 meter ya antara 2,5 sampai 4 meter, insya Allah itu adanya bisa pembangunan ada program instansi. Ini sebuah cipta karya. Ya kalau yang ini saya sampaikan mungkin informasi saja buat Bapak biar tahu ya. Jadi kalau ada pembangunan jalan yang lebarnya antara 2,5 meter sampai 4 meter itu bisa programnya nanti pengajuan proposalnya bisa ke instansi. Dan alhamdulillah instansi ini untuk 2013 tahun yang lalu itu untuk jalan yang di bawah 4 meter ini plus di dalamnya juga untuk pembangunan MCK. Nah, karena di Kota Bandung ada namanya diskoti di sisi kota Sakuniti di sana. Yang mana di diskotik ini masih ada titik-titik wilayah yang memang masih membutuhkan MCK. Maka program MCK, pembangunan MCK itu ada di instansi kita di situ. Nah, yang tahun 2013 itu dianggarkan 10 miliar. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2014 ini kami alhamdulillah bisa menganggarkan sampai 40 miliar sekarang. Jadi 300% naikkan insya Allah. Karena tadi
tadi kami ingin bahwa anggaran ini betul-betul bisa langsung secara cepat diserap masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab Pak RW tadi, kalau jalannya memang di atas 4 meter, ini memang harus programnya program kepada DBMP di Jakarta. Insya Allah ini sudah kami catat. Mudah-mudahan di dalam kita akan coba lihat apakah di dalam struktur anggaran 2014 yang sudah diketok palu dan insya Allah sekarang sudah evaluasi gubernur sudah turun. Ini sudah kalau masuk di 2014, ya, saya akan melihat dulu apakah ini sudah masuk enggak. Nanti dicek ke DBMP. Kalau ternyata masuk, alhamdulillah. Tapi kalau belum masuk, ya mungkin ini akan kita programkan 2015. Kenapa demikian? Karena memang penganggaran di dalam tata kelola keuangan daerah tidak bisa. Sekarang mau kebetulan saya sekarang ya untuk hari ini, kemudian saya paksakan, itu juga saya akan mengalami kesulitan, karena memang aturan seperti itu. Ya. Insya Allah akan kita lihat Pak, kita ditolong di DBMP tahun sekarang apakah masih terus program atau enggak. Mudah-mudahan sih ada orang yang sudah melakukan program di 2014. Tapi kalaupun tidak, ini menjadi informasi buat saya untuk kita perhatikan di 2015. Itu mungkin untuk jalan. Yang kedua tentang tanah ya, sungai dulu, masalah sungai. Ya, di sini ada yang hadir nggak dari DBMP? Nggak ada. Ya? Biasanya soal yang hadir di sana, kayaknya, insya Allah. Karena tidak ada yang hadir, insya Allah ini informasi buat kami akan kami sampaikan kepada teman-teman di DBMP, insya Allah. Mudah-mudahan, karena memang sekarang ini tahun ini kami sedang punya program untuk menangani masalah banjir ini ya, dari banyak sektor, sektor artinya dari mulai kami mengadakan biopori, itu semuanya dalam rangka kita mencoba untuk menyatakan masyarakat betapa pentingnya kita bersama-sama dari kolaborasi kebersamaan. Total football tadi Pak, sepak bola tadi bersamaan, insya Allah bersama-sama. Tapi juga insya Allah di DBMP sudah ada program yaitu program pemerintah insya Allah. Mudah-mudahan kita sampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, yang ketiga tadi masalah tanah ya, lokasi tanah. Insya Allah ini juga memberikan informasi buat kami. Saya minta kepada Pak Camat, barangkali mungkin ke aparat kewilayahan, tolong dibuat sebuah kajian Pak tentang tanah ini. Kalau memang tadi dikatakan oleh Pak RW bahwa akses jalan juga mereka tidak punya, wilayah tidak punya, mungkin ada baiknya lah insya Allah kami programkan ini untuk RPH saja, bisa diprogram untuk RPH. Mudah-mudahan, tapi tolong dikaji bersama. Itu mungkin Pak. Kemudian dari Bapak tadi Pak Ayeng ya, alhamdulillah Bapak yang termohon ini informasi kepada kami ya, kepada saya khususnya ya, ada aparat pekerja tukang sampah ya, juga sampah juga relawan yang seperti itu. Insya Allah ini akan disampaikan ke Pak Wali Kota dan saya akan langsung insya Allah kepada PD Kebersihan Pak, karena yang ini masalah kita adalah di PD Kebersihan. Ini informasi langsung ya, saya kira tidak perlu nanti saya akan sampaikan ke Pak PCC insya Allah pada PD Kebersihan. Punten Pak, mohon ada yang harus Pak. Dia itu petugas dari PD Kebersihan atau petugas dari RT di lingkungan. Saya tidak tahu apakah itu pegawai honorer atau koda atau pegawai harian.
Bentar Pak, maksud saya pernah gini. Saya juga di RW saja kan ada yang petugas keliling di RW di lingkungan yang membawa dari rumah masing-masing ke TPS. Ini dari Kota Madia. Kota Madia. Kota. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih Kota Madia. Mohon baik Pak, ada saya. Oh, subhanallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya 9 tahun di Dewan Pak. Saya punya pengalaman di Dewan selama 9 tahun. Ya mudah-mudahan dengan pengalaman ini, insya Allah sebenarnya sudah saya terapkan masih sedikit demi sedikit. Ketika Bapak tadi menyampaikan ada sebuah musibah sekarang ini, musibah hukum dan kasus. Memang persoalannya sebetulnya sering saya sampaikan dari 9 tahun saya di Dewan, saya sering dalam ceramah saya bahkan ngobrol-ngobrol, saya diskusi dengan teman-teman, termasuk sekarang pun, apalagi sekarang saya sebagai eksekutor ya, saya sering menyampaikan ya, memang kalau negara ini mau selesai menurut saya, para pejabat di Indonesia ini tidak terkecuali masih dalam Bandung ya. Para pejabat ini memang harus betul-betul disadarkan bahwa punya kesadaran bahwa setiap pejabat, setiap manusia itu kan punya dua potensi yang lebih membagikan, yaitu potensi akal dan hati. Ini barangkali saya melihat ketika potensi akal ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, saya punya keyakinan negeri ini pasti bakal kiamat. Negeri ini pasti bakal kacau balau. Negeri ini pasti bakal tidak bisa lepas daripada sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang tidak diberkenan dan yang tidak inginkan. Sebenarnya seharusnya ketika seorang pejabat punya akal atau berikan, maka harusnya hadir lahir dan pilihnya adalah kesadaran yuridis. Ini yang penting. Kalau kesadaran yuridis ini hadir dalam setiap diri pejabat, saya punya keyakinan mereka pasti akan melihat berbagai masalah itu dengan aturan yang ada. Yang kedua, ada nurani. Kalau nurani ini betul-betul berfungsi, saya punya keyakinan harusnya hadir adanya kesadaran etis. Hak secara perundang-undangan yuridis adalah dia punya hak mobil Camry dan mobil Jeep. Ini Jeepnya bisa pakai Pajero atau bisa apa? Mengapa ini tidak kita ambil? Sesungguhnya karena setelah saya dilantik, saya dan Pak Wali ya, keliling-keliling ke masyarakat, ternyata di posisi 60 hari 2 bulan pada saya keliling-keliling, tadi saya menemukan masih ada sekolah hampa ini. Saya masih melihat ada 706.359 ya, jiwa yang miskin ya, yang berhak mendapatkan sekarang mendapatkan asuransi ya dari bantuan asuransi dari pemerintah. Ini persoalan kemiskinan. Jiwa tadi saya bilang tidak mampu. Ya. Oleh karena itu saya dengan Pak Wali diskusi berdua menentukan apakah diambil atau tidak fasilitas itu. Saya berpikir Pak Wali rasanya alhamdulillah Pak Wali Marseli alhamdulillah saya malu mengambil Camry, nggak enak lah, nggak enak hati saya. Nah ini kenapa? Karena tadi kesalahan etisnya ada. Jika ini saya putuskan dengan Pak Wali, salaman, kedua, Pak bilang tolong diambil, maka Camry-nya diganti Innova. Saya kira Innova pun kan kalau menurut pikiran kita, menurut etika kita, ya. Sesungguhnya di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 itu tentang keuangan daerah itu sesungguhnya di situ dikatakan yang namanya fasilitas itu ya, dapat diberikan, bahasanya dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tujuannya adalah untuk mobilitas kinerja. Saya berpikir sama Wali, ya lama kijang kayak mal mogok 5 tahun, kijang cukup lah cuma. Itulah secara etis kita berpikir. Ya itulah barangkali. Saya berpikir, nggak usah. Alhamdulillah kan ternyata
Kalau kita dari Kevin Kijang, maka ngirit 500 juta. Itu ngirit 500 juta, kalau ini kepada PBD kan begitu. Saya kira ini barangkali mungkin Pak. Ya, saya melihat memang Nazir Mendalik ya di Indonesia ini tidak hanya di Bandung. Saya kemarin tanggal berapa tuh? Hari Jumat, Sabtu Minggu saya ikut seminar di Manado. Ada acara APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten se-Indonesia. Ternyata memang Pak, persoalan-persoalan yang menyangkut kepala daerah seluruh Indonesia nih, yang tersangkut masalah itu kebanyakan kasus yang ada di proses hibah dan bansos. Sampai dikatakan ya, kalau kata Pak Yusril itu Jadi Mahendra mengatakan memang untuk setiap pejabat di daerah ataupun di pusat yang namanya program hibah dan bansos itu adalah sebuah program yang paling empuk, yang paling mudah untuk mendapatkan apa namanya, ya, mendapatkan kesenangan yang sesaat lah saya kira. Sesaat. Jadi karena itu maka saya dan Pak Wali alhamdulillah sudah meluncing ya, adanya website tentang bagaimana proses hibah bansos itu dilakukan. Jadi kalau Bapak nanti mengajukan proposal ke Kota Bandung, ya, nanti proposal untuk masjid misalnya, ya. Proposal itu di mana posisinya, apakah sudah di meja Pak Wali atau masih di TU, di mana itu akan ketahuan. Apa klik aja di website di mana prosesnya. Dan kemudian kalau sudah mau siap cair, itu juga akan ketahuan. Kenapa? Saya ingin menghindar dengan konsep ini, dengan sistem ini, saya ingin meminimalisir adanya calo-calo proposal. Punten Pak, ketika banyak calo proposal ini persoalan. Ya. Saya pernah, karena waktu saya masih di Dewan, saya pernah ketemu dengan masyarakat, ada mengatakan, Pak Ustadz, saya mengajukan, ternyata diminta 20%. Ternyata ini calo-calo proposal misalnya. Ya. Saya apa namanya? Ya calo-calo gitu. Saya berharap nanti dengan adanya sistem IT ini semua bisa langsung dan tidak ada lagi nanti calo-calo lagi. Ya, ini barangkali mungkin salah satu upaya-upaya kami dalam hal transparansi ya Pak ya, saya kira. Memang kita perlu transparansi sekarang. Sistem abu-abu enak jadul zaman dulu, zaman jadul era terusung. Kurang sistem transparan insya Allah ya. Dengan transparansi insya Allah mudah-mudahan ya kita akan mendapatkan apa menjadi orang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan pada giliran akhirnya ini semua menjadi sebuah potensi anggaran yang oleh kita dan menjadi hal-hal yang paling lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Itu begini Pak, menurut saya. Rupi nama hapunten, kopi air mesanes masih kena ayat dicatat baik, mak tete kapal ulah itu kasih mati Pak. Rencana terbangnya punten, maki pilih pada acara ini kan pada tapi telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sepuh-sepuh, itulah barangkali informasi dan jawaban penjelasan dari Pak Wakil Wali Kota. Dan oleh itu sekali lagi yang sama Kecamatan Pak Lurah Presiden DKI Betul Rahman, Pak RW, mengucapkan terima kasih dan yang ketinggian dan yang kurang dari kebermanfaat dan itu buat ini demi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, supaya tertib bermusyawarah, kami persilakan Bapak Wakil Wali Kota beserta Pak Camat dan jajarannya ambil depan, kemudian dari sebelah selatan kita akan menghadap ke utara. Bicara Pak, terus ke sini kembali supaya semuanya bisa bermusyawarah. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak
evaluasi APBD sudah diterima dari gubernur. Jadi apa saja yang evaluasi yang diberikan oleh gubernur? Oh, saya belum baca. Saya baru tadi sampai ke saya. Informasinya saya dari Pak Yosi bahwa memang katanya surat gubernur sudah sampai ke kita, baru mau dibahas. Saya belum tahu itu. Isinya bagaimana, evaluasinya saya belum baca, saya belum dapat. Angkanya tetap berubah tuh. Masih angka masih. Berarti di angka 5,16. setelah evaluasi diterima dari gubernur, terus apa yang akan dilakukan? Ya kita bahas kembali. Apa nanti rekomendasi gubernurnya apa saja, itu kita sikapi, kita bahas kembali. Nanti mungkin setelah selesai pembahasan, baru kita akan ketahuan. Jadi mulai actionnya hari Senin mungkin bisa? Atau Senin udah mulai. Melaksanakan segala Ya, insya Allah, udah mulai. Saya udah instruksikan tadi ke Pak Sekda tadi malam. Ya, kita langsung dibahas aja dengan Dewan. Jadi besok Senin itu kalau saya mau bambus dulu. Tahapannya bambus dulu. 6 sudah aman, sudah kita kunci dan sudah aman. Dan dana sudah kita siapkan. Bambus 1M itu. Iya. Oke, Siap, yuk. tolong. Nanya. Yang ojek aman, Ji. Cabdi menyusul. Ya, no. Nggak salah apa kita. Assalamualaikum.